Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero dalam video Angga Suara Channel. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu tentang filsafat manajemen pendidikan. Jadi tema ini adalah kelanjutan dari tema sebelumnya yaitu tentang filsafat manajemen pendidikan pada sesi pertama, di mana pada video tersebut saya telah mendiskusikan tentang karakteristik berpikir filsafat. Nah, jadi untuk selengkapnya silakan sahabat-sahabat lihat di video saya sebelumnya. Itu saya telah mendiskusikan karakteristik berpikir filsafat, yaitu yang pertama adalah berpikir kritis, lalu berpikir reflektif, dan yang ketiga berpikir radikal. Jadi selengkapnya silakan dilihat pada video saya sebelumnya. Video kali ini saya akan mendiskusikan tiga tema besar di dalam filsafat, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun karena tiga tema besar ini merupakan kajian yang sangat panjang dan mendalam, sehingga untuk membuat satu video saya kira tidak akan cukup ya. Bahkan di dalam ontologi pun itu kajiannya itu merupakan kajian yang sangat panjang, sehingga di dalam sebenarnya dalam satu video tidak akan cukup untuk mengkaji satu bidang saja, yaitu ontologi. Itu tidak akan cukup. Akan tetapi saya akan berusaha untuk mendiskusikan tema ontologi sesederhana mungkin, sehingga bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semua, dan substansi dari kajian ontologi itu bisa sampai kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat dan para mahasiswa sekalian. Selanjutnya saya akan mendiskusikan juga bagaimana ontologi ini digunakan untuk mengkaji atau melihat manajemen pendidikan, atau bagaimana kita melihat hakikat atau pengertian substansial dari manajemen pendidikan itu sendiri, atau manajemen pendidikan yang dilihat dari sudut pandang ontologi, seperti itu. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung simak saja videonya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, ada tiga tema besar yang dikaji di dalam ruang lingkup filsafat. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, tentunya sahabat-sahabat dan Bapak Ibu serta para mahasiswa telah mendengar ya tentang tiga istilah ini, bahkan mungkin sudah mempelajari tentang ruang lingkup filsafat ini, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun saya akan mengulang kembali secara ringkas tentang ketiga tema besar di dalam filsafat ini, yaitu ontologi ini. Yang pertama, ontologi itu mendiskusikan tentang hakikat kenyataan. Nah, kita juga tentu sudah tahu bersama. Jadi ontologi ini mendiskusikan tentang hakikat kenyataan atau yang ada. Nah, jadi ontologi ini berangkat dari pertanyaan apa sebenarnya yang ada, atau apa sebenarnya kenyataan itu gitu. Nah, terus yang kedua, epistemologi itu mendiskusikan tentang cara atau sarana memperoleh pengetahuan. Itu jadi dengan cara apa kita memperoleh pengetahuan, atau sarana-sarana memperoleh pengetahuan itu seperti apa? Itu didiskusikan di dalam epistemologi. Nah, terus yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu mendiskusikan tentang nilai, atau apa yang baik dan yang bernilai, atau mana yang baik dan mana yang tidak baik itu, gitu. Atau yang baik dan bernilai itu seperti apa, gitu. Karena yang baik bagi satu orang atau satu kelompok itu belum tentu baik bagi orang atau kelompok lain, gitu kan? Nah, kita misalnya menganggap bahwa berpakaian, yang pakaian itu hanya menutupi daerah-daerah tertentu, misalkan daerah-daerah vital ya, itu mungkin kita menganggap berpakaian seperti itu adalah berpakaian yang tidak sopan, gitu ya. Tapi kalau kita ke daerah Papua, di sana kita melihat orang-orang suku di sana itu, orang-orang suku Papua itu yang hanya menggunakan koteka, yang dimana pakaian mereka itu atau koteka itu hanya menutupi daerah vital mereka. Dan mereka menganggap itu justru sangat bernilai, dan orang yang menggunakan itu justru adalah orang yang menghargai apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Artinya orang-orang di sana itu dengan menggunakan pakaian seperti
itu justru mereka menganggap bahwa itu sangat bernilai bagi mereka dan sangat baik bagi mereka begitu. Nah, sebaliknya kita kan belum tentu menganggap itu baik bagi kita ya. Nah, maka di aspek aksiologi kita akan mendiskusikan itu, apa yang baik dan apa yang bernilai. Seperti itu. Kali ini saya hanya akan mendiskusikan aspek ontologinya saja. Aspek epistemologi dan aksiologinya nanti akan saya diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikut. Karena memang aspek ontologi ini dan epistemologi dan aksiologi kalau kita diskusikan di dalam satu video itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Apalagi nanti saya akan mendiskusikan bagaimana ontologi ini kemudian digunakan untuk melihat manajemen pendidikan gitu. Bahkan di dalam ontologi ini pun diskusinya itu sangat panjang. Kita mendiskusikan ontologinya saja itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Akan tetapi saya akan berusaha untuk menyederhanakan pembahasan saya agar supaya substansi dari apa yang saya sampaikan itu dapat sampai atau dapat kita temukan sama-sama di dalam diskusi ini. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, adik-adik mahasiswa sekalian, ontologi ini adalah ilmu atau bidang kajian filsafat yang mendiskusikan atau mempelajari atau mengkaji hakikat yang ada gitu. Nah, jadi ontologi ini adalah lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno sebenarnya gitu. Jadi dia berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Kalau ontos ini berarti yang ada, kalau logos itu ilmu. Nah, berarti ontologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hakikat yang ada atau hakikat kenyataan gitu. Apa sih hakikat yang ada itu? Seperti itu. Nah, dengan berusaha mempelajari hakikat yang ada ini, sehingga kemudian melahirkan 3 mazhab di dalam ontologi gitu. Secara umum ya, orang-orang mengkaji tentang hakikat yang ada ini, sehingga kemudian melahirkan mazhab-mazhab di dalam ontologi. Saya menyederhanakannya menjadi 3 mazhab. Itu mazhab yang pertama itu mazhab monisme, yang kedua itu dualisme, yang ketiga itu pluralisme. Nah, kalau monisme itu adalah mazhab yang meyakini bahwa yang ada atau yang kita lihat di dalam realitas dunia ini itu pada hakikatnya itu memiliki satu substansi gitu. Nah, contoh misalkan apa yang dipikirkan atau apa yang menjadi buah pikiran dari Thales pada ribuan tahun yang silam, di mana Thales mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu substansinya itu cuma satu sebenarnya, yaitu air gitu. Nah, dan kenyataan sekarang kan kita melihat bahwa makhluk hidup maupun makhluk hidup yang ada di dunia kan, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan, itu pasti mengandung unsur air. Dan pada waktu itu apa yang dipikirkan oleh Thales itu menggunakan merupakan buah pikiran yang sangat brilian ya, karena menggebrak atau membongkar paradigma-paradigma lama, di mana pada waktu itu masyarakat menganggap atau melihat realita itu sebagaimana adanya gitu. Nah, jadi melihat realitas sebagaimana adanya ini maksud saya adalah masyarakat melihat kayu misalnya ya kayu, pohon ya pohon, atau manusia ya manusia, atau tumbuhan ya tumbuhan. Jadi mereka melihat realitas itu sebagaimana adanya. Jadi terdiri dari ya begitu saja begitu. Nah, tapi Thales dengan tradisi masyarakat melihat realitas sebagaimana adanya itu, kemudian memikirkan satu pemikiran yang brilian pada waktu itu, di mana sebenarnya keberagaman yang kita lihat ini cuma memiliki satu substansi, yaitu air. Jadi ketika dia melihat semua makhluk itu ada unsur air. Di manusia kalau kita misalkan melukai diri kita akan keluar darah, berarti air kan. Gitu juga di makhluk-makhluk hidup yang lain. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan air. Gitu. Nah, sehingga kemudian Thales menyimpulkan bahwa hakikat segala sesuatu itu hanya satu, substansinya itu cuma satu, air begitu. Nah, bagi saya entah itu betul atau tidak, tapi pemikiran Thales itu adalah pemikiran yang sangat brilian karena mampu mendobrak paradigma-paradigma lama pada waktu itu yang menganggap dunia ini sebagaimana adanya saja begitu. Nah, tetapi Thales kemudian punya ide-ide yang baru begitu, sehingga gagasan-gagasan filsafat itu muncul. Banyak orang-orang mengatakan bahwa gagasan filsafat itu muncul dari zaman itu gitu. Nah, itu pandangan monisme, di mana segala sesuatu itu
hakikatnya itu cuma satu gitu. Nah, lalu yang mazhab kedua adalah mazhab dualisme. Mazhab dualisme ini mengatakan bahwa enggak, segala sesuatu itu bukan satu tapi dua gitu. Nah, mazhab ini mengatakan bahwa kenyataan itu bukan satu tapi dua. Nah, ini bisa kita contoh misalkan siang dan malam. Terus yang baik dan yang jahat. Nah, itu kan dua. Siang dan malam itu kan dua. Yang baik dan yang jahat. Terus kanan dan kiri, lelaki dan perempuan gitu. Nah, itu mazhab dualisme mengatakan bahwa dengan melihat realitas itu berarti realitas itu berarti pada hakikatnya itu adalah dua, bukan satu gitu. Nah, dengan contoh-contoh itu, kalau kita lebih jauh misalkan Al-Hallaj mencontohkan misalnya terkait dengan yang kafir dan yang beriman gitu kan. Orang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman kalau tidak ada orang kafir gitu. Misalnya, kalau seluruh manusia di dunia ini adalah manusia yang beriman semua kan, atau seluruh manusia di dunia ini adalah manusia yang baik semua. Nah, tentu kan itu kan manusia itu kalau sudah baik semua kan berarti sudah tidak bisa disebut sebagai orang baik lagi, karena sudah tidak ada yang melegitimasi sebagai orang baik, karena sudah tidak ada orang jahat kan gitu. Contoh misalkan di dalam kelas teman-teman mahasiswa semua, kalau misalkan dalam kelas itu sudah jadi orang baik semua, apakah yang baik itu masih berlaku? Kan tidak kan, karena sudah tidak ada orang jahat gitu. Nah, karena maka dari itu orang baik itu dapat dikatakan sebagai orang baik karena ada orang jahat gitu. Orang beriman dapat dikatakan sebagai orang yang beriman karena ada orang kafir. Nah, itu kata Al-Hallaj. Maka kata Al-Hallaj dengan realitas seperti itu, kita harus berterima kasih kepada orang-orang kafir karena dengan adanya orang kafir itulah kita bisa disebut sebagai orang yang beriman gitu kan. Nah, makanya dengan perkataan Al-Hallaj itu dia dihukum gantung, dihukum mati pada waktu itu karena perkataannya itu cukup provokatif di kalangan umat Islam pada zaman itu, gitu. Dan saya pikir masuk akal juga. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang jahat misalkan, itu masuk akal juga karena kalau misalkan semua manusia di dunia ini sudah jadi orang baik, apa gunanya polisi misalnya? Apa gunanya tentara? Kan polisi kan sudah tidak ada proyek lagi kan, apa gunanya para dai misalkan untuk berdakwah kan para dai sudah tidak ada proyek lagi untuk berdakwah karena dunia ini sudah diisi semua oleh orang-orang baik. Nah gitu. Nah, itu menurut pandangan dualisme itu mengatakan bahwa realitas itu ada dua, ada yang baik ada yang jahat, ada kiri ada kanan gitu, ada siang ada malam, ada lelaki ada perempuan gitu. Nah, terus mazhab yang ketiga itu mazhab pluralisme. Mazhab pluralisme ini mengatakan bahwa enggak, realitas ini bukan satu dan bukan dua, tapi banyak, plural, seperti itu. Apa yang kita lihat ini ya memang plural, banyak. Meja, kursi, pepohonan, kambing, sapi, manusia dan seterusnya. Itu kenyataannya memang begitu, memang banyak. Nah, itu dalam mazhab pluralisme, gitu kan? Nah, kalau misalkan dalam mazhab monisme tadi, misalkan di dalam kelas kan mengatakan bahwa, misalkan adik-adik dalam kelas. Adik-adik dalam kelas atau sahabat-sahabat itu di dalam satu ruangan, itu kan tentu terdiri dari, berbagai macam karakter kan, dari manusia yang berbeda-beda. Misalkan dalam satu ruangan, atau teman-teman di dalam kelas itu tentu orang-orangnya itu datang dari berbagai latar belakang. Dari tempat kelahirannya, lingkungannya, karakternya, pendidikannya, pengetahuannya, tentu kan berbeda-beda semua, kan? Nah, tapi kalau dalam pandangan monisme seperti tadi kan, walaupun kita berbeda-beda pandangan, walaupun kita berbeda-beda di dalam kelas, tapi kenyataan yang tidak bisa dibantah, kita adalah manusia. Artinya kita satu, sama-sama manusia. Nah, itu dalam pandangan monisme. Tapi kalau dalam pandangan pluralisme, enggak seperti itu. Ya, walaupun kita manusia, tapi memang kenyataannya itu kita manusia yang berbeda-beda, kan? Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Minahasa, ada yang dari Manado, ada yang dari Bolmong, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera dan semacamnya. Itu berarti walaupun kita manusia, tapi kenyataannya kita adalah manusia yang berbeda-beda. Begitu juga dengan realita-realita yang lain, ada pepohonan, ada hewan, ada gunung-gunung, ada semacamnya. Pokoknya banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa yang ada itu yang plural, yang banyak.
Dan sahabat-sahabat, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, ketiga mazhab dalam filsafat ini sampai sekarang itu berdebat terus tiada habis-habisnya gitu. Dan saya tidak akan menyimpulkan mana yang benar antara monisme atau dualisme atau pluralisme. Itu saya tidak akan menyimpulkan mana yang benar, silakan adik-adik menyimpulkannya sendiri gitu. Apakah kita ini adalah manusia yang walaupun kita berbeda-beda tetapi kita adalah satu, sama-sama manusia, atau kita adalah manusia yang walaupun kita sama-sama manusia tapi kita berbeda-beda karena kita berada di dalam latar belakang yang berbeda, latar belakang suku, agama dan budaya yang berbeda. Terserah adik-adik menyimpulkannya seperti apa gitu. Yang jelas tiga mazhab filsafat itu sampai sekarang itu masih berdebat, tiada habis-habisnya. Setelah kita melihat mazhab-mazhab di dalam ontologi, kita beralih kepada ontologi manajemen pendidikan. Jadi apa sih sebenarnya hakikat manajemen pendidikan itu? Gitu kan? Nah, kalau kita melihat pengertian manajemen, itu kan manajemen itu unsur-unsurnya atau fungsi-fungsi manajemen itu kan terdiri dari POAC itu kan, planning, organizing, actuating, controlling, atau perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan gitu. Nah, dalam pengertian manajemen itu kita melihat bahwa pengertian manajemen itu berarti adalah sistem yang dibangun di dalam satu organisasi gitu. Nah, tapi kalau kita bicara hakikat atau ontologi manajemen atau manajemen dalam aspek ontologisnya itu manajemen pendidikan atau manajemen itu bukan sistemnya, tetapi orang-orang yang berada di dalamnya, gitu. Nah, jadi dengan demikian manajemen pendidikan hakikatnya itu adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, begitu. Atau kajian tentang fisik maupun ruhani dari orang-orang yang terlibat di dalam manajemen itu, gitu. Kalau misalnya dalam manajemen pendidikan, dalam pengertian manajemen secara umum, berarti kan manajemen itu berarti harus ada perencanaan dari kepala sekolah dan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Ya, artinya sistem yang dibangun di dalam sekolah, misalkan kalau dalam manajemen pendidikan. Nah, tapi kalau dalam hakikat atau ontologi manajemen pendidikan, kita tidak mendiskusikan atau tidak membahas sistem yang ada di dalam manajemen pendidikan, tetapi kita membahas orang-orang yang ada di dalam, yang terlibat di dalam proses pendidikan itu, gitu. Seberapa baik perilaku atau seberapa baik kondisi ruhani, kan? Seberapa baik kondisi ruhani, jasmani dan ruhani kepala sekolah maupun personalianya yang ada di dalam situ, berarti itu menentukan baik tidaknya sekolah atau organisasi pendidikan itu, begitu. Semakin baik kondisi ruhani maupun fisik dari personalia yang terlibat di dalam pendidikan, maka semakin baik pula organisasi pendidikan itu, gitu. Nah, itu hakikatnya. Banyak orang-orang yang fisiknya bagus, kan, intelektualnya bagus, tapi ruhaninya tidak bagus. Contohnya para koruptor. Para koruptor itu fisiknya bagus, intelektualnya bagus, tapi ruhaninya tidak bagus. Maka jadilah dia koruptor. Nah, maka di dalam lembaga pendidikan itu yang menentukan atau hakikat lembaga pendidikan itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan itu, gitu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, demikian tadi penyampaian saya tentang filsafat manajemen pendidikan. Di dalam poin ini saya mendiskusikan tentang ontologi manajemen pendidikan. Pada pertemuan berikut saya akan mendiskusikan epistemologi, sekaligus juga bagaimana aspek epistemologi itu digunakan untuk melihat manajemen pendidikan. Dan pada pertemuan selanjutnya juga saya nanti akan mendiskusikan tentang aksiologi dan bagaimana aksiologi itu diterapkan di dalam manajemen pendidikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dan para mahasiswa, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.